Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat, sehingga pada kesempatan ini Allah pertemukan kita. Saya tidak tahu, ternyata Allah mentakdirkan kita bertemu di tanggal 2 bulan Jumadil Akhirah ini 1445 Hijriah, bertepatan dengan 15 bulan 12 2023 Miladiyah. Saya yang jauh-jauh dari lipat kain sana di kampar kiri, bukan dalam lemari baju. Alhamdulillah jumpa antum, jumpa Pak Haji, jumpa kawan-kawan di sini Ahlus Sunnah ya ikhwan. Orang-orang yang mengamalkan sunnah di akhir zaman sangat sedikit. Dan saya sangat berbahagia sekali jumpa guru kita bersama di sini, Ustaz Abdul Malik hafizahullah ta'ala. Abdul Malik Mahmud kata beliau. Banyak nama Abdul Malik di negeri ini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Kita senang melihat ustaz-ustaz muda yang energik dalam dakwah ilallah. Dan yang paling kita mohon kepada Allah adalah keistiqamahan. Sekian banyak kaum muslimin, bahkan sekian banyak manusia di alam yang bernama dunia fana ini, Allah Ta'ala pilih kita sebagai orang yang berKTP-kan Islam. Ada yang KTP-nya enggak Islam. Dan sekian banyak orang yang berKTP-kan Islam, beridentitas Islam, kartu tanda pengenalnya Islam. Allah Ta'ala pilih kita yang betul-betul memahami Islam di atas sunnah Nabi. Dan sekian banyak orang-orang yang cinta kepada sunnah, Allah Ta'ala pilih kita sebagai talibul ilmi, para penuntut ilmu. Al-ilmu la ya'dilu syai' idza sahhatin niyyah. Ilmu tidak ada yang menandinginya apabila baik niat kita, maka perbaiki niat kita. Ma'alat syai'an asyqa 'alayya min niyyati, kata Sufyan. Tidak ada perkara yang paling berat aku obati daripada perkara niat. Li'annaha tataqallabu 'alayya, kerana perkara niat tu dia bolak-balik di hati ni. Kecil. Maka hendaklah kita terus niat ingin memperbaiki diri agar bisa duduk bersimpuh di hadapan Allah Rabbul Alamin dalam setiap duduk di majlis ilmu.
Dan semoga Allah Ta'ala pilih pula bapa-bapa dan kita semua menjadi orang-orang yang menggerakkan dakwah tauhid dan sunnah ini, menjadi da'i dakwah ila Allah. Kerana kewajiban kita, seperti perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Salasatul Usul, kewajiban kita ada 4. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-amal, yang ketiga ad-da'watu ilaihi, berdakwah, dan yang keempat as-sabru 'alal adha fihi, sabar di atas derita yang ditanggung dalam perjuangan ilmu, amal dan dakwah ini. Ikhwati fillah, majlis kita malam ini bertemakan potret kecintaan para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini hanyalah sekedar mengingatkan diri saya dan semoga memberi iktibar bagi kita bersama. Majlis ini adalah bagian dari doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mendapatkan cintamu. Hubbaka, aku mohon cintamu ya Rabb. Cinta Allah yang kita cari dalam hidup yang singkat dan sesaat. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Kita mencintai orang yang mencintai Allah, orang yang mencintai Allah pun mencintai kita. Dan orang yang paling cinta kepada Allah setelah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Sebab mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Abarru hadhil ummati quluban, kata Ibnu Mas'ud, orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini dan paling dalam ilmunya, paling gemar melakukan kebaikan, sampai disebutkan disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, law kana khairan lasabaquna ilaihi, law kana khairan lasabaquna ilaihi, sekiranya perbuatan itu baik di sisi Allah, mereka lebih duluan mengerjakannya dari kita. Allah. Dan mencintai amalan yang mendatangkan cinta kepada Allah. Allahu Akbar. Dan ikhwati fillah, majlis ini adalah dalam rangka upaya kita untuk menghadirkan rasa cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam riwayat muttafaqun alaihi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang kalian. Kita mau yang sempurna kan? Sampai aku ini, kata Nabi, lebih ia cintai dari orang tuanya. Kita sayang sama ayah kita, sama mak kita. Kadang kalau dah terbayang mak tak ada lagi berlinang air mata kita. Atau kita jauh hidup di perantauan, mak jauh tinggal di kampung, kita rindu dengan mak, sayang rasa hadir dalam hati. Cinta kita kepada mak kita mesti di bawah kecintaan kita kepada Nabi Allah. Wa waladi, dan anaknya. Anak adalah buah hati, belahan jantung. Kadang anak pergi mondok saja sikit, rindunya tak kepalang. Belum anak pergi lagi kita dah nangis duluan, betul? Janganlah, dah lama mengaji. Tapi memang begitu kenyataannya, tak apa-apa Ustaz. Ya, sikap manusiawi yang paling penting, jangan menghalangi mereka untuk melanjutkan perjuangan mereka. Cinta kita kepada anak mesti di bawah kecintaan kita kepada seorang Nabiullah, Nabi kita tercinta, Nabi akhir zaman, wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya. Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan, wa fi hadzal hadits dalilun ala wujubi mahabbatir rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam. Ini hadis
terkandung dalil tentang wajibnya mencintai Nabi, wa taqdimu mahabbati ala mahabbati kulli ahadin, dan wajibnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas semua kecintaan kepada yang lain, hatta 'alal walid wal waladi wan nafs, sampai juga wajib mendahulukan cinta kepada Nabi tersebut ketimbang cinta kepada orang tua, ayah dan mak kita, cinta kepada anak, cinta kepada diri kita. Bahkan siapa pula yang tak sayang pada diri dia sendiri? La ilaha illallah. Berarti pada isteri juga, Ustaz, betul lah. Sedangkan diri kita kalahkan. Apa sebab? Lianna nafsa tadkhulu tahta qawlihi wan nasi ajma'in. Kerana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini hadis ya, kandungannya cinta kita mesti lebih tinggi cinta kepada Nabi ketimbang diri kita, terkandung dalam kata wan nasi ajma'in, dan manusia ini semuanya. Dahulu ya ikhwan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah kata kat Nabi, la anta ahabbu ilayya Rasulullah, sungguh saya ini betul-betul mencintaimu, atau lebih aku cintai, min kulli syai'in illa min nafsi, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu yang ada ini ya Rasulullah, kecuali diriku. Rasul pun jawab, la, tidak boleh begitu, hai Umar. Begitulah kira-kira. Walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Rabbul Alamin, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai ya Umar, iman yang sempurna itu, sampai aku lebih engkau cintai ketimbang dirimu. Faqal, Umar pun berkata, fa innahu al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi, sungguh ya Rasulullah, sekarang demi Allah engkau lebih aku cintai dari diriku. Qala al-ana ya Umar, ya sekarang begitulah yang mantap itu wahai Umar, itu pasnya wahai Umar. Allahu Akbar. Luar biasa. Sekarang coba merenung kita sejenak, bukan hanya bapak-bapak, terutama saya, kepada siapa kecintaan hati kita. Dalam diri kita hanya ada satu hati, betul? Tapi ada dua hati, Ustaz. Itu beda cerita. Dan dalam satu hati ini tak ada dua cinta yang sejajar, melainkan salah satunya terkalahkan, atau ada satu yang lebih tinggi dan ada satu yang lebih rendah. La ilaha illallah. Maka siapapun yang mencintai Allah dan Rasulnya selain Allah dan Rasulnya, di bawah kecintaannya, di bawah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Siapapun yang lebih mengutamakan cinta dunia ketimbang akhirat ia sepelekan, dan akhirat di bawah kecintaannya kepada dunia. Jadilah dia seperti yang Rasul gambarkan, manhumani la yasma'an, ada dua orang yang takkan pernah kenyang-kenyang, talibud dunya wa talibul ilm, pencari dunia dan pecinta ilmu. Allahu Akbar. Dan tidak pula orang-orang yang lebih mengutamakan cinta akhirat, melainkan dunia akan ia kesampingkan, dan dunia ini tidaklah lebih mulia di sayap seekor nyamuk. La ilaha illallah. Dunia itu apa, Pak? Harta, tahta, apa lagi? Cinta. Kalau wanita saja, perempuan, laki-laki, tak tepat tu. Maka harta, tahta, cinta tambah satu, paket data. Kalau tak ada, pening kepala. Dunia dengan segala pernak-perniknya yang menipu kita. Bahkan kadang kecintaan kita pada harta
Nabi sudah kabarkan kepada kita, setiap umat itu ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati al-mal, fitnah umatku adalah harta. Dan di lain sisi Rasul sebutkan secara khusus buat lelaki, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih berat aku tinggalkan buat lelaki sepeninggalanku daripada fitnah wanita. Baik wanita yang di luar yang tak halal bagi kita, ataupun wanita yang sudah di rumah kita halal buat kita. Fitnahnya juga berat, kadang pening kepala, pusing kita dibuatnya. Awak nak ngaji dia tak boleh. La ilaha illallah. Kecintaan kita kepada dunia dan pernak-pernik ini jangan sampai mengalahkan kecintaan kepada Rasul. Jangan sampai melalaikan kita. Allah sudah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ayat-ayat yang seperti ini namanya nidaatul rahman li ahli iman, panggilan zat yang maha rahman buat orang-orang yang beriman. Kalau Allah panggil kita, tentulah kita menyahut. Pak, coba nama kita dipanggil oleh orang, Ahmad, atau namanya Lihud bin Tongkai bin Qoyab. Orang begitu namanya disebut, dia nyahut, tengok kiri, tengok kanan. Kadang nama istri pun disebut, kita nengok. Ataupun kadang nama yang mirip dengan nama istrinya, kita tengok, mana orang Pak panggil saya tadi, padahal bukan nama istri dia, cuma mirip. Apa sebab? Ada hubungan. Andai ada hubungan dalam hati kita kepada Allah, andai iman bersemayam indah dalam kalbu kita sebagai seorang mukmin, tentulah kita akan terpanggil dengan panggilan Sang Pencipta alam dan jagat raya ini. Apa panggilan Allah? La tulhikum amwalukum. Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu, amwalukum wa auladukum, anak-anakmu melalaikan kamu dari zikrillah, dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, dia termasuk golongan-golongan yang merugi. Tapi dalam ayat ini Ustaz, tak ada disebutkan istri Ustaz, cuma anak saja. Sedangkan anaknya saja melalaikan, apalagi maknya. Allahul musta'an. Sepakat? Betul. Sekarang ya ikhwan, untuk menghadirkan rasa cinta kepada Nabi itu, kita butuh motivasi. Dan motivasi terbaik bukan dari buya, ustaz, kiai, atau guru. Apalagi kami cuma ustaz-ustaz muda yang baru tadi sore belajar berdakwah, ngomong aja pandai. Maka kita belajar dari para sahabat bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita takkan bisa menyamai mereka, tapi setidaknya mereka adalah motivasi kita dalam perjuangan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Para sahabat adalah orang yang direkomendasikan Nabi. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik generasi adalah generasiku, generasi yang dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung para sahabat. Kemudian satu kurun setelahnya, kemudian satu kurun setelahnya. Umat ini butuh apa? Nabi punya kader di kota Madinah. Kalau umat ini mau terdidik, guru terbaik di kalangan umat ini adalah para sahabat. Dan kita ya ikhwan, kita ada kewajiban beradab kepada mereka. Makanya Syekhuna Abdul Razak hafizahullah ta'ala punya satu kitab yang sangat indah, judulnya Wajibuna Nahwa Sahabah, kewajiban kita terhadap para sahabat. Dan di antara yang dijelaskan oleh para ulama, kewajiban kita terhadap para sahabat adalah mencintai mereka. Baik. Kalau kita perhatikan para sahabat, kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat menakjubkan, luar biasa. Sampai-sampai digambarkan oleh Urwah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wallahi laqad, demi Allah sungguh aku telah menjumpai
raja-raja, kata beliau, dan aku juga telah menjumpai Kaisar dan Kisra, Najasyi juga. Wallahi ma ra'aitu malikan qattu yu'azzimu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku tidak pernah menjumpai, demi Allah, aku tidak pernah melihat. Perhatikan perkataannya Urwah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini. Sungguh aku telah menjumpai raja-raja, Kaisar dan Kisra serta Najasyi. Demi Allah, wallahi ma ra'aitu malikan qattu, saya tak pernah jumpai seorang raja pun yu'azzimuhu ashabu, yang diagungkan, yang dimuliakan oleh para sahabatnya, ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, melebihi apa yang telah dilakukan pengagungan oleh para sahabat Nabi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajib, luar biasa. Itu juga merupakan kesuksesan Nabi dan menghadirkan cinta di dalam hati orang. Bukan main, Pak. Sebab hati orang baina isba'ain min asabi'ir rahman, di antara dua jemari Ar-Rahman. Allah yang membolak-balikkan hati dia, tetapi Allah yang telah menghadirkan kecintaan di dalam hati manusia kepada seorang manusia. Demikianlah Allah menghadirkan kecintaan di hati para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ikhwati fillah, banyak riwayat yang menjelaskan betapa mengagumkannya kecintaan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan musuh sekalipun, manakala telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, manakala telah melihat beliau, kecintaan dalam hatinya pun hadir. Lihatlah bagaimana perkataannya salah seorang sahabat Nabi yang bernama Thumamah bin Uthal. Beliau adalah seorang pemimpin di kaumnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Thumamah bin Uthal dakhala al-masjid. Beliau masuk di masjid, dia tertawan sesungguhnya. Dan di dalam masa dia tertawan ini, Rasul memperlakukannya dengan baik. Ditengoknya lah pekerjaan dan keseharian Nabi bersama para sahabatnya. Ajib, menawan sangat. Akhirnya beliau masuk Islam. Setelah Rasul lepaskan dulu, Rasul biarkan dulu beberapa hari, kemudian Rasul biarkan pergi dia dulu. Namun hatinya sudah menerima Islam, tapi dia tak mau dikatakan saya masuk Islam karena saya tertawan. Tak mau dia begitu. Hati dia sudah dapat hidayah, sudah takjub kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah hadir rasa takzim, penghormatan dan pengagungannya, kekagumannya. Beliau pergi dulu. Setelah itu dia balik lagi ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Muhammad, kata beliau, wahai Muhammad, wallahi ma kana ala wajhi al-ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik. Wahai Muhammad, demi Allah, tidak ada di muka bumi ini satu wajah orang pun yang lebih aku benci dulu ketimbang wajahmu. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi kulliha ilayya. Allahu Akbar. Sekarang Muhammad telah berbalik. Wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai dari semua wajah-wajah yang ada. La ilaha illallah. Dan beliau pun melanjutkan, wallahi ma kana min dinin, demi Allah tidak ada satu agama pun abghad ilayya min dinik, yang paling aku benci ketimbang agama Muhammad.
fa asbaha dinuka ahabbad dini ilayya. Sekarang telah jadilah agamamu agama yang paling aku cintai. Wallahi, dan beliau pun lanjutkan, maka kana min baladin abghadha ilayya min baladik. Tidak ada negeri pun yang paling aku benci ketimbang negerimu. Fa asbaha baladuka ahabbal biladi ilayya. Dan sekarang jadilah negerimu adalah negeri yang paling aku cintai di muka bumi ini. Muttafaqun alaih. Allahu akbar. Lihat Pak, makanya kita perlu kenal dengan Nabi. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak titik-titik saja. Ikhwati fillah, orang kalau dah kenal Nabi mengacukan. Demikian dulu dengan Safiyah binti Huyai. Beliau kan keturunan Yahudi, salah seorang isteri Nabi. Wajar beliau marah, tapi manakala dinikahi Nabi, jadilah Muhammad orang yang paling dia cintai. Mungkin kadang orang luar kagum dengan kita Pak, tapi istri kita yang tahu perangai kita di rumah, nakal dan genitnya kita di rumah tu, pemalas dan tak mau bergerak-geraknya, benci dia kat kita. Tapi istri Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam bukan satu dua, mencintai Nabi menakjubkan. Allah. Sebentar, kasih saya waktu. Kalau tak dibilang sama saya sampai jam berapanya, saya tak tahu nanti apa yang mau saya sampaikan. Isya itu jam berapa? Artinya 20 menit lagi. 7.30 azan. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kecintaan kepada Nabi di kalangan para sahabat luar biasa. Coba kita lihat bagaimana ungkapan mereka. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan Nabi memerintahkan satu perintah, menetapkan sebuah syariat ajib, mereka bersegera untuk mengerjakannya. Tengok Ibnu Umar radhiyallahu taala an, Rasul sallallahu alaihi wasallam manakala menyampaikan kepada Ibnu Umar tentang keharamannya tidak bolehnya memakai cincin emas. La ilaha illallah. Apa kata beliau? La albasuhu abada. Saya tak lagi memakainya selama-lamanya. Kenapa? Kecintaan dalam hatinya. Bersegera mereka. Maka wajar saja di mana juga para sahabiat, manakala mereka tahu bahwa kewajiban ayat tentang hijab, tak ada rasa dongkol dalam hatinya. Mereka sangat mencintai Nabi dan syariat. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bahkan lihat kecintaan para sahabat Nabi di dalam kitab Al-Mawsu'ah fi Sahih Sirah An-Nabawiyah, dan juga saya lihat ada dalam Al-Jami' As-Sahih di Sunan wal Masanid. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah meriwayatkan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Faqala ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, inni la ahabbu ilayya min nafsi. Sesungguhnya innaka la ahabbu ilayya min nafsi, sesungguhnya engkau Muhammad lebih aku cintai dari diriku. Wa innaka la ahabbu ilayya min ahli, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari keluargaku. Wa ahabbu ilayya min waladi, dan lebih aku cintai dari anakku. Wa inni la akunu fil baiti fa adhkuruka. Aku Muhammad di rumahku lalu aku ingat engkau. Fama asbiru hatta
anzuru ilaika. Saya tidak sabar sampai rasanya saya ingin datang dan tengok engkau, hai Muhammad. Ajib. Orang kalau dah cinta tentu nak menengok sang kekasihnya yang dicintainya, nak tengok dia. Wa idza dzakartu mauti, tapi sahabat ni saking dalamnya rasa cinta dalam hati dia, manakala aku ingat kematianku wa mautaka dan kematianmu. Araftu annaka idza dakhaltal jannata rufi'ta ma'an nabiyyin. Aku pun tahu manakala nanti engkau masuk ke dalam surga, engkau diangkat oleh Allah derajatmu bersama para nabi. Wa anni idza dakhaltul jannata khashitu an la araka. La ilaha illallah. Tengok Pak kecintaan dia, kerinduan dia. Saya khawatir nanti Nabi kau dah masuk surga, saya pun masuk surga, saya tak bisa lagi lihat engkau Nabi. La ilaha illallah. Khawatir dia Pak, kalau di dunia dia dah balik ke rumah, dia cinta Nabi, teringat dia Nabi Pak, dia bisa balik ke tempat Nabi, tengok wajah Nabi, dia pandang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi teringat dia nanti kalau sudah berpisah dengan Nabi, Nabi wafat, dia pun mati, Nabi masuk surga, diangkat derajat paling tinggi, saya tak bisa lagi tengok engkau Nabi. Tengok kecintaan hati dia kepada para sahabat. Dia senantiasa ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Falam yurd ilaihi Rasulullah. Rasul tak menjawab sallallahu alaihi wasallam hatta nazala Jibril alaihi salam, sampai turun Jibril bihadhil ayah, turun ayat wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahu akbar. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka lah orang-orang yang akan mereka bersama orang-orang yang akan Allah berikan nikmat. Siapa orang yang Allah berikan nikmat? Di kalangan Nabi dan para siddiqin, syuhada dan salihin. Allahu akbar. Mereka Allahu akbar bersama Nabi-Nya, bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Ajib, luar biasa, menakjubkan Pak, kecintaan di hati mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, coba kita lihat. Itu dari kalangan lelaki kan. Di kalangan perempuan, Allahu akbar, juga sangat menakjubkan. Saya sebut satu kisah saja karena keterbatasan waktu dan ilmu. Ikhwati fillah, di dalam kitab sirah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud bersama para sahabatnya mendapatkan ujian yang sungguh sangat berat. Nanti Bapak baca dalam kitab Rahiqul Makhtum. Apa terjemahannya itu? Apa terjemahan Rahiqul Makhtum? Sejarah hidup Nabi. Apa judul terjemahannya? Buku sejarah tentang Nabi ya. Bapak baca nanti di sana. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Dalam perang Uhud ini, Nabi SAW bersama para sahabat mendapatkan ujian yang berat. Manakala para pemanah itu tergiur untuk mengambil ghanimah, pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid, di kala itu beliau masih dalam keadaan kafir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyusun strategi. Akhirnya kocar-kacir pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kesedihan pun menyelimuti hati kaum muslimin. Musibah datang, Allah menguji mereka dengan puluhan saudara-saudara mereka di kalangan para sahabat Nabi meninggal dunia. Namun ada musibah yang lebih besar dari itu semua. Di tengah mereka kerepotan menghadapi musuh dari depan dan belakang, tiba-tiba Ibnu Qami'ah, salah seorang pasukan musyrik, berteriak, "Aku telah membunuh Muhammad." Klaim dia, "Aku telah membunuh Muhammad." Ini musibah besar.
yang terdengar oleh para sahabat. Seketika itu hiruk pikuk perang sedang berkecamuk langsung berhenti. Kesedihan pun makin mendalam dialami oleh para sahabat Nabi SAW, membuat mereka lupa kesedihan yang pertama itu. Sementara orang musyrik begitu bangga karena sasaran utama mereka telah dibunuh, Muhammad bin Abdullah, Nabi tercinta SAW. Abu Sufyan pun ketika itu yang memimpin perang kaum musyrikin naik ke atas bukit dan meneriakkan, apakah Muhammad masih hidup? Apakah itu Abu Quhafa, yakni Abu Bakar masih hidup? Apakah Umar bin Khattab masih hidup? Namun Nabi SAW meminta para sahabat untuk diam. Strategi Nabi. Akan tetapi Umar tak tahan. Umar tidak bisa menahan emosinya dan meneriakkan, ya adu Allah, wahai musuh Allah. Dan ketika itu Abu Sufyan kan memimpin perang dan belum masuk Islam. Innal ladzina zakartahum ahya. Sesungguhnya orang-orang, innal ladzina zakartahum ahya, orang yang kau sebutkan tadi masih hidup dia. La ilaha illallah. Masih hidup. Bahkan Allah akan senantiasa membuatmu tetap masih bersih. Abu Sufyan pun manakala melihat Umar dan dia memanggilnya, Nabi pun menyuruh Umar menghadap. Kata Abu Sufyan, jawab dengan jujur, wahai Umar, apakah kami telah berhasil membunuh Muhammad? Abu Sufyan bertanya, demi Allah tidak, kata Umar bin Khattab. Beliau juga mendengarkan ucapan, dan beliau juga mendengarkan, kata Umar, ucapanmu saat ini kepada Abu Sufyan. Yakni Nabi mendengarkan ucapanmu juga saat ini. Apa kata Abu Sufyan? Karena dia tahu tadi Ibnu Qami'ah kan yang memberitakan. Apa kata Abu Sufyan? Anta asdaqu indi min Ibnu Qami'ah. Engkau lebih jujur daripada Ibnu Qami'ah. Ajib. Seketika itu wajah-wajah para sahabat kembali berseri. Allahu Akbar. Bahagia mereka. La ilaha illallah. Namun kekalahan dalam perang Uhud ini, para sahabat wafat 70 orang. Tetapi lihatlah bagaimana menurut mereka jauh lebih ringan ketimbang wafatnya Nabi SAW. La ilaha illallah. Sehingga Allah abadikan dalam surah Al-Imran ini pada ayat 153. Dan ternyata tengok bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi. Ketika itu terdengar kabar wafatnya Nabi sampai ke kota Madinah, kabar wafat Rasulullah SAW tercium sampai ke kota Madinah. Sebulan dari Uhud, para wanita penduduk Madinah ini menanti kepastian tentang kabar beliau. Apakah betul Nabi tercinta sudah wafat? Ajib. Ada sepenggal kejadian luar biasa yang menunjukkan kecintaan kepada Nabi. Coba lihat. Allah Akbar. Ketika sebagian pasukan Uhud telah memasuki Madinah, saat pulang itu, mereka dihadang oleh seorang wanita dari Bani Dinar. Dia terus bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Bertanya dia. Tapi para sahabat mengabarkan suamimu meninggal dunia. Kata para sahabat yang ikut perang Uhud ini, ayahmu meninggal dunia. Kata sahabat lain memberitakan kepada dia, suami dia meninggal, ayah dia meninggal. Tapi pertanyaannya, bagaimana keadaan Rasul SAW? Lagi-lagi dia bertanya tentang Rasul, bukan menghiraukan tentang kabar suami dan ayahnya meninggal dunia. Tapi lagi sahabat ini menjawab, saudaramu meninggal dunia. Tapi dia tetap bertanya, bagaimana keadaan Rasul SAW? Dan barulah sahabat menjawab, beliau baik-baik saja wahai Fulan. Walhamdulillah. Seperti itulah yang diharapkan jawab para pasukan. Dengan ikhlas wanita itu menjawab, kullu musibatin ba'daka jalal. Semua musibah selama anda masih selamat itu sairah, ringan. La ilaha illallah. Luar biasa. Luar biasa. Bahkan Pak, masih ada.
Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, coba kita tengok yang lelaki ini lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam betul dicintai oleh para sahabat. Sampai-sampai ada riwayat yang menjelaskan bagaimana perlindungan yang mereka lakukan kepada Nabi. Ada seseorang, yakni Abu Sufyan, berkata kepada Zaid, apa kata beliau? Atuhibbu anna Muhammadan indana al-an fi makanika? Apakah kamu mau Muhammad sekarang berada di tempatmu ini dipukul, dipenggal atau dianiaya? Wa annaka fi ahlika, dan engkau fi makanika tutrabu umku wa annaka fi ahlika, dan engkau duduk santai di keluargamu. Dia di keluargamu. Kamu di keluargamu, yakni engkau berada di keluargamu, di rumahmu. Qala, apa kata dia? Kata Zaid ini, Pak, wallahi ma ahabbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syawkatun tu'dhihi wa inni jalisun fi ahli. Ajib. Apa kata beliau? Demi Allah, ma uhibbu, bukan ma ahabbu, ma uhibbu anna Muhammadan, demi Allah, saya tidak akan suka sedikit pun Muhammad sekarang di tempat ini, di mana dia ditimpa oleh onak duri sedikit pun, dia tertusuk duri sedikit, saya duduk santai di rumah saya dekat keluarga saya, takkan saya biarkan. Ajib. Luar biasa, Pak. Maka Abu Sufyan menyebutkan, saya tidak pernah melihat manusia yang lebih mencintai seorang seperti sahabat Muhammad mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manakala Nabi sudah meninggal dunia, apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Lam atuk amran ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u fiha illa sana'atu. Haji muttafaqun alaih. Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan, dan inilah potret para sahabat yang lain juga. Aku tidaklah meninggalkan satu perkara yang pernah aku lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membuatnya, Nabi mengerjakannya, melainkan aku pun buat perkara itu. Aku kerjakan ibadah itu. Allah. Bahkan sampai kepada perkara-perkara yang kadang perbuatan jibiliyah, perbuatan kemanusiaan Nabi. Seperti Ibnu Umar. Kadang Ibnu Umar, Pak, dia lewat di satu jalan, dia ke tengah. Dia kadang merunduk di satu pohon, lewat di pohon itu, merunduk dia ke bawah. Saya sayang kat Nabi. Nabi dulu kalau lewat di jalan ni, Nabi ke tengah. Dulu Nabi kalau lewat di pohon ni, Nabi gak merunduk. Saya sayang kat Nabi, dia buat, Pak. Orang, Pak, kalau dah sayang kelewatan, tengok si Majnun, orang yang sudah tergila-gila kepada si Laila. Dulu diceritakan oleh para ulama, ada seorang lelaki tergila-gila dengan seorang gadis bernama Laila. Amurru ala diyari diyari Laila, uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Aku cium, aku lewat di taman kampungnya, aku lewat di kampungnya, kampung si Laila. Aku cium tembok-tembok yang ada di kampung itu. Wah, Haji, dicium-cium ya, Pak. Mal jidaru syarafna qalbi, bukanlah tembok-tembok itu yang menggairahkan hatiku, walakin hubban sakanat diyara, tetapi karena si Laila yang tinggal di kampung itu. Haji, karena mal jidaru syarafna qalbi, walakin hubban sakanat diyara, karena itu tembok berada di kampungnya si Laila, dicium-cium di tembok itu. Bayangkan tu, Pak. Dulu pergi ke rumah mertua, ada cinta. Tembok-tembok di kampung tempat mertua tu ada. Itu orang, Pak, kalau sudah cinta. Makanya kalau cinta sudah melekat, tai kucing jangan. Tapi kalau cinta sudah melekat, Pak,
semua terasa ringan walaupun berat. La ilaha illallah. Sekarang waktu dah habis. Kecintaan kita kepada Nabi, coba kita renungkan. Coba kita renungi introspeksi diri kita, Pak. Padahal semua faktor yang mendatangkan cinta kepada manusia ada pada diri Nabi. Kalau kena kecantikan orang, kegagahan orang kita cinta, Nabi jauh lebih gagah. Tengok riwayat-riwayatnya dalam Syama'il Muhammadiyah. Kalau karena faktor yang kedua, karena kebaikan orang, kita cinta baiknya akhlak dia. Akhlak Nabi Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling agung. Kalau karena ada jasa orang kita cinta kepadanya, cinta kita kepada Nabi lebih layak karena jasa Nabi mengeluarkan kita dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Kalau karena ada yang diharapkan kita cinta kepada orang, banyak uangnya, banyak hartanya, walaupun dah tua tak apa-apa adanya, tak apa-apa nak. Ya elok, kemudian dah tua tak apa-apa, uang dia berlipat, rumah dia bertingkat, mobil dia mengkilat, tak apa-apa jadi yang keempat. Yang penting dapat untuk meninggal cepat. Ada yang diharapkan, Nabi jauh lebih bisa diharapkan kepadanya. Apa itu? Syafa'atul uzma, dan syafaat khusus. Dan kita harapkan Nabi terakhir. Kalaulah kita mencintai orang karena ada hubungan kita dengannya, seperti ayah dan anak kita, maka Nabi jauh lebih layak kita cintai karena kita punya hubungan yang lebih dari sekadar hubungan nasab kepada Nabi. Di mana nanti kita berada dalam barisan Nabi, berada dalam kelompok Nabi, dan umat ini adalah umat yang pertama kali masuk surga bersama Nabinya ketimbang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih duluan kita dari umat-umat yang lain. Jadi hubungan kita kepada Nabi adalah hubungan yang lebih erat. Bahkan ayah mak kita lari nanti di saat-saat dahsyatnya hari kiamat, tapi Nabi tidak bimbing kita, dan Nabilah, masya Allah, hubungan kita lebih dekat dengan lebih dekat dan hubungan karib kerabat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup sekian. Kalau ada subur di ladang, bolehlah menumpang nanti. Kalau ada umur sama panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terakhir saya sampaikan, saya di sana ada pondok pesantren. Jadi perjalanan ini saya juga perjalanan sambil mencari-cari murid dan kader untuk bisa kita didik. Alhamdulillah dah tahun ke-9 masih gratis 100% untuk para duafa yang tidak mampu. Dan saya ada program tamat pondok buat pondok, ya, apalagi tamat kuliah dan tamat ke negeri para ulama dan santri kita kirim. Alhamdulillah sekarang sudah 4 di dekat Kain sekitarnya, 1 di Pekanbaru, 2 di pedalaman. Jadi sudah 7, dan insya Allah kita akan kembangkan terus di daerah-daerah yang masih belum terjamah dan masih sangat butuh perhatian dakwah. Maka saya buatlah program dakwah kampung, kaderisasi dakwah kampung dan pedalaman. Karena dakwah saya ke kampung-kampung, silakan Bapak ikuti Markis Darul Quran Sunnah, tengok di Facebook, ya. Dan dakwah kampung-kampung, karena kasihan kan Pak di Pulau Punyalai, itu sekarang di desa tempat pondok kita sana baru 30% Islamnya, ya, masih banyak lagi. Ya, di situlah saya jumpai satu orang ibu punya 2 suami itu. Nah, sekarang udah pisah. Kena ada masuk Islam suami pertamanya. Kalah bapak dibuatnya. Di Talang Mama juga demikian dasar. Ya, jadi kegiatan-kegiatan fokus sana. Maka saya buat program kaderisasi dai kampung dan pedalaman. Tapi nanti berapa lama Ustaz saya tengok karakter dia dulu, kepribadian dia. Saya belajar, saya kirim dulu ke pedalaman. Lulus di pedalaman, kami kirim ke Yaman. Tapi saya tidak nak ke Yaman, Ustaz. Ada situ program lagi. Lulus di pedalaman, kami hantar ke pelaminan. Alhamdulillah, saya sudah nikahkan murid-murid saya, termasuk Ketua Yayasan. Beliau ini Ketua Yayasan kami, Rizal ini. Istri beliau juga murid saya.
Nah, beliau sama sana dulu sama saya. Jadi dulu tuh besar kecil tua muda laki-laki perempuan lajang janda dan duda. Udah 70 orang lebih saya nikahkan. Ya, jadi kalau bapak nak daftar, daftarlah cepat. Nah, tapi nak kedua boleh Ustaz. Di situ nanti bisik-bisiknya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.